niat untuk menjadi wali kota di Kota Makassar ini tidak cukup kalau cuma diniatkan di dalam hati. Tapi niat ini harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pemegang suara yang ada di Kota Makassar. Untuk itulah pagi hari ini saya datang ke hadapan kita semua untuk menyatakan niat itu, bahwa saya ingin jadi wali kota di Kota Makassar tahun 2020. Tapi niat itu tidak mungkin terwujud, tidak mungkin cukup, tidak mungkin jadi. Yang bisa membuat nikmat ini menjadi kenyataan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bersama-sama saya di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020. Tema lain, kate ngasih. Jadi pertemuan ini menurut saya akan sangat penting artinya bagi saya. Di pertemuan ini pun ada orang yang baru pertama kali saya ketemu. Tadi saya masuk, ada yang pertama kali saya ketemu. Ada juga orang yang tahun 2018 tidak sama-sama saya di pemilihan wali kota. Tetapi itu adalah cerita masa lalu yang harus kita tutup segera untuk membuka lembaran baru. Tidak ada satu orang pun yang mau maju di pemilihan wali kota ini mau kasih rusak Kota Makassar. Semua mau memperbaiki, tapi cara memperbaikinya harus benar-benar tulus dan ikhlas untuk memperbaiki Kota Makassar. Saya minta maaf sekali lagi, sebelumnya saya minta maaf sama kita semua. Saya minta maaf sama kita semuanya. Tidak jadi wali kota pun minta maaf, Pak. Tidak susah saya punya hidup, tidak susah saya punya keluarga. Tapi kebahagiaan dan kesejahteraan saya tidak cukup buat saya sendiri. Saya juga mau menyalurkan atau menularkan kebahagiaan hidup saya kepada kita semua yang ada di bawah. Untuk itu, dengan niatan yang sangat tulus, insya Allah, awalnya saya ragu-ragu untuk maju jadi wali kota di Kota Makassar. Tapi setelah saya lihat di bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di sini, hari ini saya mantapkan niat saya untuk maju. Saya dari awal sudah sampaikan, ya, bahwa insya Allah kalau kita terpilih menjadi wali kota Makassar dengan dukungan bapak dan ibu sekalian, rumah jabatan wali kota Makassar akan saya pindahkan di wilayah Kota Daya Kamanggalang di sana. Kenapa kalau dipindahkan ke sana? Karena kalau dari sana rumahnya wali kota Makassar pergi di kantornya, itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat di jalanan, bisa diselesaikan langsung di perjalanan. Saya ingin menyampaikan pada hari ini, saya akan mewakafkan diri saya untuk pembangunan Kota Makassar yang kita cintai dan kesejahteraan Kota Makassar yang kita sayang. Saya memberi catatan, ya, untuk Pak Api ini, bakal calon wali Kota Makassar. Program prioritas dan kegiatan prioritasnya dipakai. Ini yang menjadi betul-betul kebutuhan dan tuntutan rakyat Makassar. Malah bisa membuat kita ketawa-ketawa, kemudian juga bersemangat segala macam. Itu luar biasa. Ya, ada pemimpin kerjanya marah-marah terus. Betul. Ada pemimpin kerjanya janji-janji terus. Saya kira kira-kira itu Pak Api sudah masuk ke sini. Kemudian fatwana, kemudian yang ketiga itu tabligh. Tabligh itu adalah pemimpin yang berani menyampaikan, berani mengutarakan, berani memberikan solusi. Beliau tadi saya kira yang disampaikan solusi semua untuk Kota Makassar.
yang ada ciri-ciri kesalehan. Tanggapan tentang Papi, orangnya baik, amanah, dan terinspirasi dengan visi misinya. Gagas. Salut dengan Papi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Api nanti jadi wali kota di tahun 2020. Karena dia yang pantas jadi wali kota di tahun 2020. Mantap, Prabu PSN, Papi.